Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Zafira. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai konsep identifikasi anak berbakat. Yang pertama, pengertian identifikasi anak berbakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi adalah suatu tanda kenal diri atau bukti diri dalam penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Jadi, identifikasi anak berbakat adalah proses mengenali anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, sehingga diperlukan layanan berdiferensiasi agar mereka bisa berkembang secara penuh sesuai potensi yang dimilikinya. Ada 3 konsep yang terdapat dalam rumusan definisi tersebut, yaitu yang pertama proses mengenali. Artinya bahwa setelah identifikasi dilakukan, maka orang di luar anak itu, baik guru, orang tua, maupun orang lain, dapat mengetahui atau mengenali anak yang memiliki potensi unggul. Yang kedua adalah perlunya layanan berdiferensiasi. Artinya bahwa anak-anak berbakat ini memerlukan layanan pembelajaran yang berbeda dengan anak-anak yang berkemampuan rata-rata. Dan yang ketiga, dengan adanya layanan yang berdiferensiasi ini, maka potensi anak unggul akan berkembang secara optimal dalam bentuk kemajuan belajar yang sangat pesat dan berkualitas yang pada akhirnya mencapai hasil belajar yang unggul. Selanjutnya, tujuan identifikasi anak berbakat yaitu menemukan anak dan membantu mengoptimalkan potensi unggulnya, sehingga anak memiliki prestasi yang unggul. Lalu terdapat teknik identifikasi anak berbakat, yaitu ada 3. Yang pertama, teknik observasi adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam melakukan identifikasi pada umumnya. Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan. Akan tetapi, pengamatan saja tidak cukup kuat menduga anak berbakat, maka diperlukan beberapa teknik lain. Contohnya dengan kasus jika terdapat anak yang berjuara, tidak selalu digolongkan berbakat. Bisa jadi ketekunan dan kepercayaan diri menyampaikan argumen yang berbobot yang menjadikan anak terasah cerdas, tidak dalam bawaan, namun melalui latihan yang terbiasa. Dan yang kedua, teknik wawancara. Dalam teknik wawancara ini, mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana, dengan orang tua siswa, teman-teman dekat, atau dengan guru. Yang ketiga, teknik tes dilakukan dengan perbuatan atau keterampilan maupun tertulis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak berbakat. Misalnya dalam anak berbakat dilakukan pengujian tes IQ dan juga dilakukan pengujian tes dalam bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, kreativitas, serta tanggung jawab anak dalam menyelesaikan tugas. Lalu proses identifikasi anak berbakat. Menurut Dehan dan Wilson ada 2, yaitu penjaringan dan penyaringan. Penjaringan merupakan tahap awal dalam proses identifikasi. Dapat dilakukan melalui yang pertama, nominasi guru. Guru dapat mempertimbangkan cara siswa memecahkan masalah dan juga mempertimbangkan jawabannya. Guru dapat juga melihat bagaimana siswa menggunakan waktunya, kreativitas dalam mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua, nominasi orang tua, di mana orang tua dapat memberikan rekomendasi berdasarkan pengamatan terhadap bakat yang dimiliki anak. Berkaitan dengan itu, Orang tua dapat memperhatikan tingkat penguasaan anak dalam tugas intelektual
bakat, dan keingintahuan yang tinggi. Yang ketiga, nominasi teman, di mana teman dapat memberikan informasi tentang keunggulan anak berbakat tersebut di dalam sekolah, baik berkenaan dengan keunggulan akademik maupun bidang non-akademik. Yang keempat, prestasi anak. Dilihat dari prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademiknya, yang sangat terkait dengan keunggulan anak dalam kinerjanya. Yang kelima, produk kerja yang dapat ditelusuri dari produk-produk karya siswa berbakat, baik yang dihasilkan secara volunteer maupun hasil lomba. Yang keenam, yaitu tes, di mana tes dapat dilakukan untuk menambah informasi tentang anak, baik berkenaan dengan informasi intelijensi, bakat, dan prestasi belajarnya. Untuk itu, perlu dilakukan tes intelijensi, tes bakat, dan tes prestasi belajar. Hal ini dilakukan agar proses identifikasi yang dilakukan betul-betul akan memperoleh anak berbakat yang sebenarnya dan tidak akan kehilangan seorang siswa pun yang tergolong anak berbakat. Pada tahap proses penjaringan, terdapat koordinator dalam kategori anak berbakat yang telah ditentukan skor batas yang digunakan untuk seorang siswa, apakah diterima dalam kategori anak berbakat atau tidak. Lalu proses identifikasi yang kedua yaitu penyaringan, merupakan proses penentuan untuk memutuskan siswa mana saja yang diikutsertakan dalam program anak berbakat. Jadi, seperti itu teman-teman konsep identifikasi anak berbakat. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.